kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 6 orang akan mempresentasikan materi yang berjudul jenis-jenis puisi. Saya Widi Astuti selaku moderator dan pemapar materi yang pertama, Muntahan Arisfa Hamidah materi yang kedua, Rindi Natasha pemateri ketiga, Nawang Sari pemateri keempat, Jumiati pemateri kelima, dan yang terakhir Anwar Soleh pemateri keenam. Langsung saja di sini saya akan memaparkan materi yang pertama, yaitu tentang pengertian puisi dan jenis-jenis puisi. Pengertian puisi adalah karya sastra yang berisi tanggapan serta pendapat penyair mengenai berbagai hal. Pemikiran penyair ini kemudian dituangkan dengan menggunakan bahasa-bahasa apik serta memiliki struktur batin dan fisik khas penyair. Pemikiran penyair dituliskan dengan menggunakan beragam pemilihan kata yang indah sehingga dapat memikat para pembaca. Puisi memiliki nilai estetika yang berbeda bergantung penulis puisi. Setiap penyair biasanya memiliki kekhasan dalam penulis puisinya. Selanjutnya, jenis-jenis puisi. Puisi memiliki dua jenis puisi umum, yaitu puisi lama serta puisi modern. Puisi lama yaitu puisi yang masih terikat oleh aturan-aturan seperti jumlah baris, rima, banyak suku kata pada tiap baris, dan irama. Puisi lama adalah sudah sejak zaman dahulu dan biasanya digunakan dalam upacara-upacara adat. Salah satu jenis puisi lama yaitu pantun. Pantun, salah satu jenis puisi lama yang paling populer adalah pantun. Puisi jenis merupakan puisi yang kerap kali digunakan oleh masyarakat sehari-hari sehingga saat ini. Pantun masih sering digunakan dalam komunikasi hingga upacara adat pernikahan Betawi. Ciri-ciri pantun diantaranya adalah memiliki sajak ABAB dalam satu bait terdiri atas 4 baris, kemudian satu baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Baris pertama dan kedua merupakan sampiran dan keempat merupakan isi. Contoh pantun. Contoh pantun: makan nasi pakai bakwan, disiramkan kuah air, Nusantara penuh keragaman, lestarikanlah potensi negeri. Yang selanjutnya seloka. B. Seloka. Seloka adalah pantun berkait bait dalam seloka saling sambung menyambung. Seloka merupakan salah satu jenis puisi Melayu klasik yang berisikan pepatah atau perumpamaan. Pesan yang disampaikan di dalam seloka berupa candaan, sindiran, atau ejekan. Ciri seloka secara umum antara lain adalah dalam satu bait terdiri 4 baris atau lebih, mempunyai sajak ABAB, pada baris ke-1 dan baris kedua adalah sampiran, sedangkan pada baris ketiga dan keempat merupakan isi. Setiap baris terdiri atas 4 suku kata, memiliki rangkaian pantun yang saling sambung menyambung, disusun secara berangkap, akan tetapi tidak tetap, jadi akhir pesan adalah bebas. Materi yang selanjutnya yaitu gurindam. Gurindam adalah jenis puisi lama yang berdirikan tiap bait 2 baris, bersajak AAAA, berisi nasihat. Gurindam memadukan antara sajak dan ribahasa. Pada baris gurindam disebut sebagai syarat dan akibat. Adapun ciri-ciri gurindam yaitu yang pertama, gurindam terdiri dari 2 baris tiap baitnya. Tiap baris memiliki hubungan sebab akibat. Tiap baris memiliki rima atau bersajak AA, BB, dan seterusnya. Isi atau maksud dari gurindam ada pada baris kedua. Adapun isi gurindam biasanya berupa nasihat, filosofi hidup, atau kata-kata mutiara. Contoh gurindam,
Jika kamu mengamalkan Al-Quran, maka hidup penuh bahagia. D. Talibun. Talibun adalah jenis puisi lama seperti pantun, karena mempunyai sampiran dan isi, tetapi lebih dari 4 baris. Bisa dari 6 baris hingga 20 baris. Berirama ABC, ABC, ABCD, dan seterusnya. Pantun jenis talibun ini sudah sangat jarang ditemui dalam kehidupan sehari-hari, karena proses pembuatannya tentu saja lebih sulit daripada pantun biasanya, sehingga tidak semua orang mampu menciptakan puisi berjenis talibun ini. Puisi ini mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, talibun memiliki jumlah baris yang genap, yang terdiri dari isi dan sampiran. Yang kedua, antara kalimat sampiran pertama dengan kalimat sampiran kedua, ketiga, dan kalimat sampiran seterusnya harus saling berhubungan. Yang selanjutnya, sampiran pada talibun berupa perumpamaan sebagai kalimat pembantu dalam menyampaikan isi. Usahakan kalimat sampiran menggunakan kata yang berima, indah, dan menggunakan perumpamaan alam dan lingkungan sekitar. Selanjutnya, bersajak ABC, ABC, dan seterusnya. Tiap baris terdiri dari 8 hingga 12 kata. Gaya bahasa yang digunakan luas dan menekankan pada bahas pengulangan yang berima. Dan yang terakhir, isinya menjelaskan tentang suatu perkara. Adapun contoh talibun yaitu pergi merantau jauh ke negeri seberang. Janganlah lalai membawa perbekalan berupa makanan. Jika tersesat di perjalanan, ingatlah peta yang kau bawa. Serta jangan malu mendatangi orang untuk bertanya. Jika engkau berbuat baik kepada semua orang, niscaya kebaikan pula yang akan engkau dapatkan. Sudahlah, engkau kan dapat pahala. Di dunia pun engkau akan hidup bahagia. Carmina. Carmina adalah pantun kilat. Carmina mirip seperti pantun, tetapi ini lebih pendek. Carmina biasanya digunakan sebagai media untuk menyatakan sindiran atau ungkapan secara langsung yang termasuk di bagian isi, yaitu baris kedua dari Carmina. Carmina terdiri atas 2 baris. Baris pertama merupakan sampiran dan baris kedua merupakan isi. Carmina memiliki sajak lurus, AA. Pantun pendek ini disampaikan untuk penyindir secara langsung. Contoh Carmina, ikan kakap makan kepompong, banyak cakap suka bohong. Yang F, syair. Syair adalah puisi yang bersumber dari Arab. Syair termasuk salah satu puisi lama yang berasal dari Persia dan dibawa ke dalam sastra Indonesia bersama dengan masuknya ajaran Islam ke Indonesia. Jadi syair salah satu contoh agama gitu. Ciri dari syair adalah tiap bait terdiri atas 4 baris, bersajak AAAA. Syair berisi nasihat atau cerita. Salah satu contohnya yaitu ilmu didapat tiada cepat, mesti sabar, hatinya kuat, semoga Tuhan berikan rahmat, maka jaga hati serta niat. Cukup sekian penyampaian materi dari saya. Selanjutnya akan dibacakan materi dari rekan saya. Mantra. Mantra salah satu jenis puisi lama. Mantra merupakan satu-satunya puisi lama yang setiap ucapannya dianggap memiliki kekuatan gaib atau magis untuk keperluan ritual ataupun pengobatan. Selain itu, mantra tidak memiliki ciri-ciri khusus. Contohnya seperti mantra Bim Salabim Abrakadabra, atau juga ada mantra yang dipercaya dapat mengobati sakit perut, seperti gelang-gelang si gali-gali, malukut kepada padi, air susu kerus asalmu, jadi aku sapa tidak berbunyi. Itu adalah contoh puisi mantra, puisi lama. Kemudian kita bahas mengenai puisi baru. Puisi baru yaitu puisi modern yang tidak terikat dengan aturan-aturan. Puisi baru bersifat bebas sesuai dengan keinginan si pengarang. Nah, jenis-jenis puisi baru ini menurut isinya, yang pertama ada balada. Balada adalah puisi yang berisi kisah atau cerita. Nah, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, balada adalah sajak sederhana yang mengisahkan cerita rakyat yang mengharukan. Kadang-kadang dinyanyikan,
kadang-kadang berupa dialog. Nah, balada jenis ini terdiri dari 3 bait, masing-masing terdiri dari 8 larik. Nah, larik terakhir dalam bait pertama digunakan sebagai referen dalam bait-bait berikutnya. Contohnya seperti balada pembungkus tempe. Balada pembungkus tempe karya W.S. Rendra. Fermentasi asa menghadap sempurna. Bentuk utuh nan konyol, rasa karsa tempe. Pembungkus yang berjasa, penuh kisah bertulis duka lara, dibuang tanpa dibaca. Pembungkus tempe bukan plastik, tapi kertas usang tak terpakai. Masihkah ada yang membelai sebelum membuangnya? Kemudian yang kedua adalah himne. Himne adalah puisi berisi pujian untuk Tuhan, pujian untuk tanah air atau pahlawan. Himne juga sering disebut dengan gita puja atau madah. Bagi umat Kristiani, himne adalah nyanyian yang dikarang khusus untuk digunakan bermadah atau bersembahyang. Nah, contohnya itu seperti himne doa. Doa karya Taufik Ismail. Tuhan kami telah nista kami dalam dosa bersama. Bertahun membangun kultus ini dalam pikiran yang ganda dan menutupi hati nurani. Ampunilah kami, ampunilah, amin. Tuhan kami, telah terlalu mudah untuk kami menggunakan asma-Mu bertahun di negeri ini. Semoga Kau rela menerima kembali kami dalam bangsa-Mu. Ampunilah kami, ampunilah, amin. Itu tadi adalah contoh dari himne. Nah, kemudian contoh puisi baru yang ketiga adalah ode. Ode adalah puisi sanjungan untuk orang yang berjasa. Nada dan gaya ode sangat resmi, bernada anggun, membahas sesuatu yang mulia, dan bersifat menyanjung baik terhadap pribadi tertentu atau peristiwa umum. Nah, contohnya ini seperti puisi Teratai. Teratai karya Sanusi Pane. Dalam kebun di tanah airku tumbuh sekuntum bunga teratai. Tersembunyi kembang indah permai, tidak terlihat orang yang lalu. Akarnya tumbuh di hati dunia, daun berseri, Laksmi mengarang. Biarpun ia diabaikan orang, seroja kembang gemilang mulia. Teruslah, oh teratai, bahagia, berseri di kebun indah Indonesia. Biarpun sedikit penjaga taman, biarpun engkau tidak dilihat, biarpun engkau tidak diminat, engkau turut menjaga zaman.
D. Epigram. Epigram adalah puisi yang mengandung mengenai pedoman hidup atau petunjuk ke arah aktualitas. Istilah epigram bersumber dari bahasa Yunani epigrama yang artinya panduan, hikmah, petunjuk, dan cerminan untuk melakukan keadaan-keadaan yang benar. Dilihat dari bentuknya, epigram tercantum dalam bagian puisi yang ditulis dalam bentuk simpel, ringkas, langsung terarah pada tujuan, dan memakai peristilahan yang terlampau. Ciri-ciri dari epigram mengandung sebuah amanat yang jelas, mengandung nilai-nilai kehidupan yang selaras dengan kebenaran, bisa digunakan sebagai pelajaran kehidupan bagi pembaca. Contohnya, Pagi karya Chairil Anwar. Jangan biarkan sekuntum bunga itu layu sebelum matahari membelainya. Dengan menggemakan semburat jingga, ultra dalam irama nuansa cinta semesta. Lihatlah bagaimana alam begitu perkasa memainkan peranannya. Dalam rindu, dendam yang terbungkus, kasih sayang memberi semburat makna 1000 pesona. E. Romansa. Romansa adalah puisi yang berisi luapan perasaan cinta kasih. Penulisan romansa menggunakan bahasa yang romantis. Cerita yang disampaikan di dalam romansa berupa percintaan yang berhubungan dengan pertentangan dan pertualangan kesatria. Dalam roman, kehidupan tokoh diceritakan secara lengkap dari masa kecil hingga akhir hayatnya. Contohnya, Surat Cinta karya W.S. Rendra. Kutulis surat cinta ini, kala hujan gerimis, bagai bunyi rambut mainan, anak-anak peri dunia yang gaib, dan angin mendesah, mengeluh dan mendesah, wahai Dinarti, aku cinta kepadamu. Kutulis surat ini kala langit menangis, dan 2 ekor belibis bercinta-cintaan dalam kolam, bagai 2 anak nakal, jenaka dan manis, mengibaskan ekor serta menggetarkan bulu-bulunya. Wahai Dinarti, kupinang kau menjadi istriku. F. Elegi. Elegi adalah puisi yang berisi ratap tangis kesedihan. Elegi biasanya mengandung ratapan dan ungkapan duka cita, khususnya pada peristiwa kematian. Objek yang digambarkan di dalam puisi elegi biasanya berupa pengalaman-pengalaman pahit atas peristiwa yang pernah dialami, atau dapat juga berupa penyesalan atau sesuatu yang pernah dilakukan di masa lalu. Contohnya, Dari Jendela karya Agnes Sri Hartini Aswendo. Dari jendela kaca kereta senja kusaksikan, anakku berlari menerobos sawah dan kali, berjalan di atas batang padi dengan long dress putih dan sayap bidadari. Hujan turun dan kabut tebal sekali. Itu semua tak menahan penglihatanku lewat kaca. Itu semua tak menahan kemauan menari. Ia tak menoleh ke arahku, tapi aku pasti. Ia tampak girang sekali, bermain-main di tempat tanpa batas. Dari jendela kaca, kereta senja kusaksikan. Wajah sendiri tergeletak di antara sawah, kali, dan batang padi. G. Satire. Satire adalah puisi yang berisi sindiran atau kritik. Pesan yang ingin diungkapkan di dalam satire ialah ketidakpuasan penyair terhadap suatu keadaan. Pengungkapan perasaan dilakukan dengan cara menyindir atau menyatakan keadaan baru yang berkebalikan dengan keadaan yang sebenarnya. Contohnya, Aku bertanya karya W.S. Rendra. Aku bertanya, tetapi pertanyaan-pertanyaanku membentur jidat penyair-penyair salon yang bersajak tentang anggur dan rembulan.
sementara ketidakadilan terjadi di sampingnya, dan 8 juta kanak-kanak tanpa pendidikan termangu-mangu dalam kaki Dewi Kesenian. Jenis-jenis puisi baru berdasarkan bentuknya. Yang A. Soneta. Umumnya, soneta terdiri dari 14 baris yang dibagi dalam 4 bait dengan pola 4-3-3 dari 14 baris itu. Bait pertama dan kedua mengandung 4 baris, dilanjutkan bait ketiga dan keempat mengandung 3 baris. Dalam perkembangannya, puisi soneta di Indonesia bisa berpola 4-4-4-2, bahkan bisa juga dalam satu bait terdiri dari 14 baris sekaligus. Contohnya, karya Muhammad Yamin. Teja dan cerawat masih gemilang, memuramkan bintang mulia raya, menjadi pudar dalam cahaya, timbul tenggelam berulang-ulang. Fajar di timur datang menjelang, membawa permata ke atas dunia. Seri berseri sepantun mulia, berbagai warna bersilang-silang. Lambat laun serta berdandan, timbul matahari dengan pelahaan, menyinari bumi dengan keindahan. Segala bunga harumkan pandan, kembang terbuka bagus gubahan, dibasahi embun di titik dahan. Nah, itulah contoh dari puisi soneta. Puisi baru berdasarkan jenisnya yang kedua yaitu distikon. Nah, jadi distikon adalah puisi yang tiap baitnya terdiri atas 2 baris, dikenal juga sebagai puisi 2 seuntai. Distikon merupakan jenis puisi baru yang di setiap baitnya terdiri dari 2 baris. Contohnya, Kurcaci karya Djoko Pinurbo. Kata-kata adalah kurcaci yang muncul tengah malam, dan ia bukan pertapa suci yang kebal terhadap godaan. Kurcaci merubung tubuhnya yang berlumuran darah, sementara pena yang dihunusnya belum mau patah. Diterbitkan pada 1998. Berdasarkan jenisnya yang ketiga yaitu terzina. Jadi terzina adalah puisi yang tiap baitnya terdiri atas 3 baris. Terzina setiap baitnya terdiri atas 3 buah terzina bersajak AA, B, kemudian ABC atau ABB. Contoh dari terzina, judulnya yaitu Pokok Kayu karya Sapardi Djoko Damono. Suara angin di rumpun bambu dan suara kapak di pokok kayu. Adakah bedanya saudaraku? Jangan mengganggu, hardik seekor tempuan yang sedang menggerami telur-telurnya. Dikusut rambut Nuh yang sangat purba. Kemudian jenis puisi baru berdasarkan bentuknya yang keempat yaitu kuatrain. Kuatrain adalah puisi yang tiap baitnya terdiri atas 4 baris. Puisi ini setiap baitnya terdiri atas 4 buah kalimat. Kuatrain bersajak ABAB atau AAAA atau AABB. Contohnya, pada suatu hari nanti karya Sapardi Djoko Damono. Pada suatu hari nanti, jasadku tak akan ada lagi. Tapi dalam bait-bait sajak ini, kau tak akan kurelakan sendiri. Pada suatu hari nanti, suaraku tak terdengar lagi. Tapi di antara larik-larik sajak ini, kau tak akan kusiasati. Pada suatu hari nanti, impianku pun tak dikenal lagi. Namun di sela-sela huruf sajak ini, kau tak akan letih-letihnya ku cari. Baik, di sini saya menjelaskan materi tentang puisi, jenis-jenis puisi. Di sini saya menjelaskan tentang Queen dan stanza. Nah, Queen sendiri adalah salah satu bentuk puisi baru yang berdasarkan bentuknya. Oke, Queen sendiri adalah salah satu puisi yang terdiri dari setiap baitnya itu terdiri dari 5 kalimat ataupun 5 baris. Oke, saya contohkan dari puisinya Or Mandang yang berjudul Hanya Kepada Tuhan. Oke, saya bacakan. Hanya kepada Tuhan, satu-satunya perasaan yang saya rasakan, hanya dapat saya katakan kepada Tuhan yang pernah merasakan satu-satunya kegelisahan yang saya rasakan, hanya dapat saya kisahkan kepada Tuhan.
Nah, itu adalah salah satu contohnya puisi Quen. Nah, di sini puisi Quen adalah bersajak a. Jadi salah satu contoh tadi satu-satunya perasaan itu berarti an, terus hanya yang dapat saya rasakan itu an, dan kepada Tuhan itu an. Jadi bersajaknya a sampai setiap baitnya itu a pokoknya. Dan terus selanjutnya ada puisi stanza. Nah, puisi stanza juga sama jenis puisi lama yang berdasarkan bentuknya. Dan pengertian sendiri adalah puisi stanza merupakan puisi yang setiap baitnya itu terdiri dari 8 baris ataupun 8 kalimat. Oke, saya contohkan dari puisinya W.S. Rendra yang berjudul Lagu Angin. Jika aku pergi ke timur, arahku jauh. Ya, ke timur. Jika aku pergi ke hutan, aku disayang. Ya, di hutan. Aku pergi, dan kakiku adalah hatiku. Sekali pergi, menolak rindu. Ada luka, maaf, ada duka, pedih dan air mata. Tapi aku menolak rindu. Nah, itu adalah salah satu contohnya puisi stanza. Nah, jadi puisi stanza ini baiknya itu tidak beraturan ya. Ada kadang bisa bersajak a, kadang bisa bersajak ab, kadang bisa bersajak a, b, seterusnya. Jadi tidak berurutan ataupun tidak menentukan. Nah, jadi kesimpulannya adalah puisi adalah salah satu karya sastra yang mana mengungkapkan pemikiran dan perasaan hati seorang pembuatnya untuk diekspresikan dalam karya sastra. Nah, puisi, jenis-jenis puisi itu ada dua, ada puisi lama dan puisi baru. Nah, puisi lama itu ada yang pertama ada pantun, yang kedua ada saruka, ada gurindam, ada talibun, ada karmina, dan ada syair dan matra. Terus puisi baru itu ada balada, himne, ode, terus ada epigram, terus ada romansa, ada satire, dan lain juga. Nah, puisi lama menurut bentuknya itu ada tadi ada equine, stanza, terus soneta, ada dikon, terzina, terus ada quartine, terus ada sektet, dan terus ada septina. Nah, jadi salah satunya itu. Oke, dan mungkin itu cukupkan dari kelompok kami, dari kelompok pertama. Apabila ada kesalahan, kami minta maaf, dan sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.